tentang visi tahun ini, tentang tema tahun ini yaitu tentang looking forward atau melihat ke depan. Jadi kehidupan kita ini ditentukan tergantung oleh apa yang kita lihat. Terutama apa yang teman-teman lihat tentang dirimu sendiri. What do you see about yourself in the future? Dan itu semua ada di benak kita, di pikiran kita, di hati kita. Belasan tahun yang lalu ketika saya pertama kali datang di gereja ini, datang sendirian, gak ada teman, datang ke ibadah youth sama seperti kalian semua, ikuti ibadah seperti biasanya. Dan suatu kali ketika firman disampaikan, waktu saya duduk di gedung yang lama waktu itu, dan setiap kali saya mendengarkan firman, saya datang ibadah, saya datang dengan kerinduan, saya datang dengan hati yang lapar dan haus untuk belajar firman. Siapapun pengkhotbahnya, dan toh waktu itu saya nggak ngerti ini orang siapa. Dan siapapun yang bicara, saya selalu ingin belajar. Dan itu juga menjadi salah satu rahasia yang Tuhan berikan buat hidup kita. Sebetulnya setiap kali kita datang ibadah, itu bukan tergantung siapa worship leadernya. Enggak tergantung siapa pengkhotbahnya. Tapi tergantung hati kita saat kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bukan hanya soal hal materi, pasti hal materi Tuhan berkati buat kita. Dia tahu bahwa kita membutuhkan. Tapi terutama hal rohani. Contohnya ketika Yesus ada di Nazaret dan dia berkata dia tidak bisa membuat banyak mujizat di sana karena mereka tidak percaya. Sehingga kuasa Tuhan gak bisa dinyatakan dengan lebih dahsyat lagi kepada hidup mereka. Karena mereka melihat Yesus ini anak tukang kayu nih, anak dari orang tukang kayu biasa. Dia bukan siapa-siapa. Sehingga orang-orang di sana tidak menerima apa yang orang-orang lain terima di daerah lain. Semua karena hatinya dan imannya berbeda. Padahal yang datang di sana itu Yesus sendiri. Pembuat mujizat terbesar, seorang pengkhotbah yang terbesar di sepanjang sejarah manusia, dan mereka nggak ngalami apa-apa. Maka seperti hari ini kalau teman-teman datang ibadah atau setiap every week kalian datang ibadah, harapkan sesuatu dari Tuhan. Bahkan setiap hari bukan hanya datang ibadah, setiap hari dalam hidupmu, waktu kamu baca Alkitab, waktu merenungkan firman, ketika engkau menyembah Tuhan, harapkan sesuatu dari Tuhan. Minta sesuatu dari Tuhan, bukakan sesuatu. Karena kalau Tuhan tidak buka sesuatu, maka kita nggak bisa melihat. Hanya ketika Tuhan membuka sesuatu dalam mata batin kita, di mata roh kita, maka kita baru bisa melihat. Saat kita melihat, maka Tuhan akan memberikannya. Waktu kita bisa melihat akan hal itu, baru kita akan bisa mendapatkannya. Jadi semua tergantung apa yang kita lihat, apa visi kita. Amsal berkata kalau orang tidak punya visi yang jelas, visi yang bisa menuntun hidupnya, dia akan binasa. Karena dia tidak punya arah tujuan. Maka penting sekali kita berdoa minta Tuhan berikan aku pengertian, berikan aku roh pewahyuan supaya aku bisa melihat sesuatu dari apa yang kau nyatakan. Dan sekian belas tahun yang lalu dalam visual image Tuhan memberi kita otak yang sangat luar biasa. Di sana bisa dipakai untuk berlogika, Alkitab pencatatnya. Kata aslinya logizomai, kata Yunaninya. Dan otak kita juga bisa dipakai untuk berimajinasi. Dan di sanalah Tuhan berbicara atau memberikan visi, memberikan visual image. Sekarang kalau saya tanya, gambaran apa yang ada dalam benakmu tentang dirimu sendiri di masa depan atau di masa sekarang?
Apa yang kamu lihat tentang dirimu di masa kini, apakah sama dengan apa yang Tuhan lihat? Atau kita melihatnya berdasarkan diri kita sendiri? Dan saat itu ketika saya duduk, saya dengarkan para pengkhotbah berbicara, mereka menyampaikan firman, beberapa kali dalam hati saya bisa melihat begini. Suatu hari kamu akan di tempat yang sama. Suatu hari kamu akan ada di depan melakukan hal yang sama. Dan sampai suatu hari ada seorang pembicara dari Jakarta. Dan dia suruh kita menulis sesuatu. Tulis apa yang kamu lihat tentang dirimu 10 tahun ke depan waktu itu. Belasan tahun yang lalu dari hidup saya, kurang lebih tahun 2005-2006. Dan kita semua nulis. Dan saya nulis sesuatu. Dan apa yang saya tuliskan itu kurang lebih setelah itu digenapi. Terjadi dalam hidup saya sampai hari ini. Dan saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa yang bisa saya banggakan secara dunia atau secara materi, pencapaian apapun, mungkin gelar pendidikan atau keuangan, saya nggak punya apa-apa. Tapi yang saya dapatkan adalah visi Tuhan dalam hidup saya dan itu yang saya jalani step by step, langkah demi langkah.